Oke, welcome back teman-teman Studball. Kita ketemu lagi di episode yang ke-212. 212. Halo teman-teman. Kemarin gue udah bilang ya kita hari ini bakal ada kejutan. Betul. Ya kan? Tapi nama kejutan ya nanti. Nanti dulu ya Wan, di hold Iya. dulu ya. Nah, kita hari ini pokoknya mau ngebahas yang lagi panas-panasnya nih guys ya kan, terkait dengan apa tuh? keputusan fatal pertama VAR terhadap offside di musim Premier League 2025-2026 untuk golnya Brentford kemarin. Oke, ya. nanti Kita bahas. pakai data nih ya, biar kayak Ferry Irwandi nih ya. Kita nggak asal ngomong. Terus juga seputar kabar dari debutan pemain kita yang kemarin gimana, menurut lu gimana ya kan? Ya, nanti kita bahas ya. Iya, dan yang paling penting nanti kita bakal bahas juga preview pertandingan pertama dari UEFA Champions League. Gila, Versus balik siapa? lagi nih ya. Versi siapa? Tim yang kita kalahin di final 2012. Ada siapa di sana? Ada Harry Kane. Enggak, satu lagi. Yang Malas harus main 40 pertandingan baru dibeli. Kita akan bahas Munchen lawan Chelsea juga guys. Oh. Dan juga tim-tim lain yang main di Liga Champions khususnya di Premier League. Oke, alright. Kita mulai lanjut langsung nih ya. Oh, ya. Oke, kita langsung mulai studio bolanya. Wan, kita berdua lagi nih. Ya, mau gimana kan sudah hilang. Buset. Digedor. Teman-teman. Lu udah ada DC di sini. Aduh. Debt collection. Siapa nih? Nggak ngirim paket, Bang. Bang, Nggak minta paket. ampun Bang. Aman ya? Ampun Bang. Aman. Sumpah. Ampun. Jangan jongkok. Usap. Pakai baju hitam, gendut, berarti Rehan. Nama lu ya, udah mulai nyebut nama lu ya. Bukan dong, Apa? bukan dong. Biji tunggu. Listio Sigit. Mas Adit gak denger, gue takutnya itu gak disensor. Tapi lu mau disensor kan? Mau. Mas Welcome back, Karyo. Ayo, lepas dari jeratan Hansip. Gue masih diikutin ya. Diikutin lu ya. Lepas jaket dia teman-teman. Panas sih kayaknya Pak ya. Demi gimmick yang 15 detik ini keringetan tuh dia tuh. Iya. Aja mau kata ininya ini. Kata Karyo kemarin pas nobar Brentford Chelsea juga gitu. Mindik-mindik deh. Kasian Ngeri banget emang kalau Iya, ngelawan parah. rezim ya. Kalau ya begitulah ya bersuara ya teman-teman. Hah? Bara suara? Apa? Yuk. Dari Wanda nih. Hah? Apa dari gue nih? Nggak, tadinya kita gimmicknya itu mau apa namanya? Guys, sebelum mulai Taibet yang bilang gue bundir. Parah. Gila. Tapi dibintangin si I-nya jujur. Ini harusnya juga harusnya disensor gak sih? Iya. Ntar kuning gak sih Kuning dolar? nih, gue takut tuh kuning nih. Nih. Maksudnya tuh lu bukan itu, lu bundar maksudnya. Oh, Bundar. bintangnya tuh bundar. Bundar, iya. Bukan bundur. Bukan. Tapi lu tahu gak sih kemarin dekat sini ada busway nabrak Iya tahu. Oh, Toko ini kan bangku. toko bangku? Iya. Ada yang ini gak Mas? Korgio. Tapi gue liat soalnya ada yang digotong-gotong gitu. Oh iya. Nah, Astagfirullahaladzim. Kata gua. Semoga gue kenal nih tempat. Ini boleh di depanan dikit gak? Boleh dong ya. Tempat gua cornering. Aduh. iya tuh. Lo bisa kejar-kejar apa sih? Gerah. Gerah. Itu jaket tebel banget. Yang nggak biasa di London teman-teman. Sehat yo. Alhamdulillah. Kenapa kemarin nggak ada? Kemarin kenapa? Gua interogasi dulu nih. Kemarin gak ada liburan. teman-teman. Kemana tuh? Hotel Perdeo? Ke persembunyian. Ke Laut Banda? Bahasa santainya liburan. Bahasa harfiahnya kabur. Ya, Karyo abis pulang dari Jepang teman-teman ya. Enggak. Iya. Dari dulu kalau itu. Ya. Jadi gue dengar tadi gue sempat nguping. Oh ngopi. Gue nge-hold masuknya. Gue kan pentakan karena gue dua berarti satu episode ya. Satu episode gue gak ikut. Gue tadi nguping dulu di luar. Apa Bang Eja dulu di luar. Bang Eja juga sempat kaget. Lu datang.
Enggak lah yo, masa lu dipecat? Yang kemungkinan paling gede dipecat kan gua. Masa ada Dika udah dipecat? Tadi gue dengerin dulu. Jadi kita hari ini bakal bahas Munchen Chelsea. Brentford dulu dong. Iya, Brentford enggak itu pasti. Oh, Kalau itu kan iya. pasti karena baru kelar match nih +1. Ya. Terus kita juga bakal bahas yang tadi kan Brentford Chelsea, terus kita bakal bahas Munchen Chelsea. Ya kan yang ya kocokannya ini gue belum sempat disclaimer ya. Apa Belum sempat. Bener kan kata gue? Belum sempat ngomong gitu. Udah. Ya? Di episode sebelum Oh lu iya hilang bener kan, gue bilang. Iya. lu bilang. Lu Jadi nih acara. Jadi. Nah ini acara yang pertama ya. Line up pertama di event kali ini. kira-kira bakal ada yang mundur nggak kayak di Pespor? Tergantung. Kalau sponsornya kontroversial mungkin. Bener ya, Chelsea kan. Jackson kan Tiba-tiba UCL sponsornya Mossad ya kan. Kenapa dia bilang? Kenapa dia nyebut nama? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini disensor lagi dong. Abis dikejar rejim gue dikejar Intel nih. Makanya Dikejar Mossad. Interpol. Udah kelas dunia nih. Emang Mossad kontroversial? Ya menurut lu? Gue sih nggak tahu karena menurut gue ya mereka cuma agensi aja gitu. Agent. Oke, balik ke tema nih guys Ayo, ya. balik ke tema Jadi ya. Yuk. Ya jangan politik banget yuk. iya. Sampai nggak ikut syuting 1 episode. Ngomong sekali tuh. Hilang 2 minggu. Jadi gue nonton dari persembunyian jam 2 pagi itu. Ada TV tuh ya? Ada. Enggak sih, gue habis liburan, yang follow IG gue pasti tahu lah. Apa namanya? Brentford versus Chelsea. Balik lagi kayak waktu lawan apa sih? Peles. Bukan Palace. Fulham. Fulham. Ada yang bilang kalau di waktu lawan Fulham, ada yang bilang ugly win. Nah, di Brentford kali ini ada yang bilang ya bukan, lebih ke harusnya kita bisa menang tapi dirugikan wasit. Bahkan ada yang bilang kita beberapa mainnya underperform, dan yang paling banyak disorot ini kayak Rick George. Ngapain sih masuk itu paling banyak. Nah, positioning Sanchez itu juga masih banyak banget dibahas. Ya, orang masih makin banyak ternyata yang benci sama dia setelah CWC. Ya. Ya. Gue bela. Kalau hate speech-nya di internet dia udah 11-12 sama Uya Kuya sekarang. Sama ramenya. Mirip lagi mukanya. Kenapa Mas Uya nggak terima? Teguh Wisnu dia mau miripnya. Ya, mirip Iya, mirip Teguh Wisnu. sama lu. Iya, Mirta Nugraha juga, Bang Bex. Banyak mirip ya. Saudara ibu 3 tuh. Ya, itu juga sama yang namanya, kan gue lupa kan jadinya. Itu Offset. Bapak Ya. ini mau protes. Nah, kalau kita teriak di sosmed ya, game low ya, number 11, Law of game. law of game, Law of the game. law of the game number 11, Mm-mm. itu banyak yang enggak. Kenapa sih? Nggak boleh ya? Kenapa senggol-senggolan? Jangan senggol-senggolan gitu dong. Banyak yang bilang ya pembelaan dari tim yang gagal menang. Oke. Tapi ada juga yang bilang katanya ya emang itu kesalahan wasit. Mm-mm. Nah, sebelum pertanyaannya masuk ke arah sana, kita bahas ke arah sana. Menurut lo, Dik, Ya. Yaudah. gimana Menteri Keuangan yang baru? Menteri Keuangan baru. Kayak Timothy Ronald. Enggak usah. Oh, enggak. Nggak usah. Ini Tapi apa aja Menpora? enggak usah. Nggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Cuma gini. Gimana Chelsea lawan Brentford? Gimana? Gua. Gimana kabar Mbak Lala? Making. Enggak. Udah balik Chelsea nanti. Lifebuoy punya skin barrier? Enggak usah. Nggak usah dong. Enggak usah. Bahlil. Gue benci banget sama orang itu sumpah. Udah. Shell kosong? Iya makanya. Udah ya. Brentford lawan Chelsea gimana? Overall deh. Lagi Biar cepat karena udah dan malam. lagi Chelsea tertahan. Under and backbone tuh, ada lagi nih. Under and backbone. Lagi dan lagi tertahan, teman-teman. Ya, tapi not a good not a bad game juga kan. Dua Iya. kita masih unbeaten bisa dibilang. Tapi dengan iya ini. Tapi dengan serinya ini kita jadi posisi kelima ya, teman-teman ya. Di bawah Bournemouth ya. Ini Iya, info aja nih di bawah Bournemouth. Yang bikin sedih adalah defensive line-nya Chelsea sih menurut gua. Yang
cukup naif ya teman-teman kalau kita lihat. Mengapa aku benci? Enggak usah lanjut. Naif coba. Terlalu apa dong? Terlalu manis. Udah nahan mulut. bisa nggak dipotong cuy? Iya. Terlalu arogan kali ya lawan tim bisa dibilang tim low block. Overconfident. Overconfident. Overdome. Terlalu percaya diri udah tuh Indonesia dah. Terlalu percaya diri. Ini ngangkang gini aja gue dah. Terlalu percaya diri, jadinya gol pertama menunjukkan bahwa defensive line kita masih cukup gak sinkron. Oke. Yang dimana juga itu kesalahan terbesar dari Enzo Maresca, teman-teman. Kenapa dia gambling memainkan bek kanan? Yang dimana di cadangan ada Malo Gusto dan juga Reece James, malah memilih Wesley Fofana. Iya paham, kita mempersiapkan match melawan Bayern Munchen. Tapi menurut gua kapasitas Fofana sudah bukan di situ. Sudah jarang main nih teman-teman, gua notes. Sudah jarang main, attitude-nya juga sudah buruk. Menurut gua pemain yang kayak gitu memang harusnya tidak bermain gitu. Maksudnya tidak bisa dikasih kesempatan lagi. Bahkan di match sebelumnya lawan Fulham ya. Waktu nggak ada siapa namanya, nggak ada Colwill, dan Fofana udah dinyatakan fit, starting line up ingat siapa? Acempong. Iya bahkan makanya strata dia di bawah Acempong sebenarnya kan. Sebenarnya itu kenapa Enzo Maresca ngasih kepercayaan ke situ, padahal jelas-jelas kita punya Reece James sama Malo Gusto. Oke, kalau emang lawan Munchen semenakutkan itu, kenapa tidak memaksakan Malo Gusto? Toh juga, tapi jangan diganti lagi, Malo Gustonya full main. Jadi Reece James bisa full bermain saat lawan Bayern Munchen. Maksud gue dari strategi line up bisa seperti itu. Dan yang riskan juga dia pakai Gerald Hato. Memang mau istirahatkan Cucurella. Oke. Gue paham. Tapi terlalu lama Gerald Hato bermain menurut gue. Kayak sampai menit 60 tuh kan kita masih kalah 0-1 ya. Betul. Sebelum Palmer masuk. Nah, harusnya juga Cucurella di situ sudah masuk di babak kedua awal sebenarnya juga sudah masuk. Karena yang kita tahu juga tahun lalu di musim lalu itu Cucurella mainnya banyak menit bermainnya teman-teman dan nggak ada cedera. Kita juga main di conference kok tahun lalu. Cucurella salah satu pemain yang paling tahan banting. Iya, tahan banting. Maksud gua kenapa lu ngambil resiko sih? Oke, kalau lu mau masang Gerald Hato, bisa lah kanannya lu pasang Malo Gusto gitu. Kalau lu mau masang Cucurella, kanannya Wesley Fofana menurut gua oke. Jatuhnya lu kanan kalau misalnya lu kayak gitu sekarang kirinya ada Hato, kanannya Fofana, lu bener-bener squad kedua. Iya, squad kedua. Lu udah pakai tim B jatuhnya. Udah kedua atau ketiga gitu Iya, makanya lu parah banget. Maksud gue Enzo Maresca harus muhasabah diri ya. Gue tahu match kita banyak padat, tapi lu juga harus tahu bahwa Chelsea ini lagi salah satu kandidat calon juara loh. Jangan sampai ekspektasi fansnya juga dituruninya jauh banget nih sekarang. Jadi maksud lu belum waktunya Chelsea rotasi se ekstrim itu. Iya, belum saatnya. Kita baru main bagus tanpa Palmer itu pas lawan West Ham. Oke, note ya teman-teman, lawan West Ham. Yang notabene-nya West Ham sekarang adalah belum menang. Enggak. Iya, notabene West Ham aja tim masuk degradasi ya. Zona degradasi kan sekarang. Iya, nggak bisa dinilai dari situ juga. Makanya lu juga harus kalau mau rotasi mungkin di FA atau di Carbo itu masih bisa gitu loh, jangan di Premier League lah, panggung yang terlalu riskan buat coba-coba kayak semalam. Gua harap sih ini ya Enzo Maresca muhasabah juga ya, karena format Liga Champions kan teman-teman juga udah tahu mungkin ya, setengah liga kan itu juga harus dilihat-lihat tuh kalau mau rotasi atau gimana, jangan sampai salah kayak semalam. Itu dari lini belakang, terus dari Bonanote, gue mau mention sedikit siapa? Mik. Bonanote siapa? Bona mana? Bona Indah ya teman-teman, Bona Indah. Frankudo Bonanote. Bonanote menurut gue something new. Ya, something new teman-teman. Lo harus keep eye in his. Kan debutan kita bahasnya segmen kedua tuh. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya gue campur ya? Oh iya, jangan. Maaf deh. Sama udah sih itu doang, sama intinya di tengah ke depan ada warna baru kemarin. Ada warna baru, tapi belakang nih walaupun belum set banget, tapi itu warna baru sih, sesuatu.
Ini juga lampu kuning ya teman-teman ya. Nih yang gua udah mention. Hmm. Lampu merah. Ntar dulu nih dipotong mulu teman-teman. Delantis berarti. Depan turas. Depan terus nggak ada yang lampu-lampu, dia ini gurita kota ditabrak Kota. Metro Mini. Ah. Nah, ini yang gua udah bilang dan prediksi di awal, bahkan habis after kita juara CWC juga, kalau kipernya Sanchez ya kita nggak kemana-mana. Bah. Dan terbukti ya lawan Brentford 2 gol itu menurut gua 70% salah kiper. Salah kiper. Karena gua kiper nih teman-teman. Gua tahu positioning gua gimana. Gol pertama Sanchez terlalu dekat sama tiang dekat, terlalu ke kanan. Biasanya lo ada kalimat tambahannya. Apa? Gue tahu positioning gimana, dan karena positioning gue kayak dia, ya udah kita sama-sama blow on. Enggak. Sekarang nih gua di atas Sanchez. Dikit gue bahas nih. Itu kan body flag. Gol pertama. Ya deflect Tosin. Deflektosin. Deflect, Ya, men. Cuma terlalu positioningnya dekat, Wan. emang aneh. Positioningnya aneh, Wan. Terlalu Positioningnya dekat aneh. ke tiang dekat. Harusnya dia di tengah nih. Even deflect pun setidaknya ketepis. Ketika Kevin Shadow nendang sebelum kena pangkal pahanya Tosin, itu bolanya ke arah Sanchez cuy. Iya, ngerti. Lu mau ke arah Sanchez kek, Tapi mau karena jauh deflect, kek, mau ke makanya- tiang dekat ya. kek. Jadi siapa? Tapi secara positioning itu udah salah. Kiper Setuju. yang menjaga gawang Chelsea nggak boleh kayak gitu. Nggak kayak Gua yang paling kelihatan sih sebenarnya kalau lo perhati siapa yang nyetak gol? Kevin Kevin Shadow. Kevin Sade sama Fabio Orang Carvalho. Jerman Kevin Iya, Shadow. Shade kan. Shade. Kita Jadi orang yang si Shade itu kan dia dari lari yang terima umpan. Jadi- Itu kan sempat enggak ngeh lagi siapa. Gue lagi di kamar mandi. Dari Hendu. Iya. Dari Dan Shade itu pas gue bahkan gol pertamanya Brentford gue lagi di kamar mandi waktu itu. Jadi gue lihat adalah pas gue lihat highlightnya lagi beberapa kali replay gue tonton, movementnya Shade itu lebih ke yang mungkin movementnya reaksinya Sanchez di awal itu udah bener. Kalau dia tetap keep up di depan, Iya. garis tinggi Iya. dengan Dia Tosin di-chip. yang masih jauh, dia jelas di chip abis. Dicip. Asli. Dan itu karena belakang lebar banget. Cuma maksud gua dia nggak nge-cover well covered bagus gawangnya ketika Tosin udah mepet si Shade ya. Si Dia Shade segaris Gavin sama Shade. Tosin. Nah, dia malah segaris sama Tosin. Itu Wan. Yang nggak boleh yang nggak boleh sama kiper kelas dunia itu segaris sama back. Lo harus bisa. Padahal Shade-nya di situ ngelebar. Iya. Tapi gue shout out sama Shade ketika dia dapat bola umpan itu gimana how to control. Iya, itu bagus. Itu emang harus waktu dia inverted motek ke kanan. Iya. Itu dia Rasanya motek ya. nggak ngeliat gawang. Dia fokus sama bola. Fokus sama even bola. dia nggak ngeliat Tosin. Dan emang Lihat Shade di gol pertama itu pas gue perhatiin lagi highlight 4 kali gue nonton nggak salah tadi. Iya. 4 kali emang kelihatan tenang Asli. banget. Dan Dan gue itu bingung kenapa kemungkinan dia dicip juga banyak. nggak jadi inti di Jerman ya? Belum lah. Masih aja. Masa ada puluk Kayak Havertz. Havertz depannya ada Ritz. puluk kuruk. Lebih aneh lagi. Lebih lagi. Full kuruk ngapain? Mendingan sekalian Havertz di depan belakang Shade. Fritz aja masih. Iya tuh. Itu gol pertama. Lampu kuning buat Fritz nih, Florian Fritz. Kevin aja. Iya, benar. Hati-hati. Sama gol kedua juga menurut gue lagi-lagi positioning Sanchez harus nonton lemparan Arhan ke dalam ya. Besok-besok ya. Arhan Pratama tuh harus Nih gua nonton tuh. keras nih ngomong kalau nih ya. Enggak, Keras tuh. Wan, Udah. lemparan ke dalam itu. Nih, lemparan ke dalam itu. Bolanya pasti gini, Wan. Pasti nukik. Pasti nukik. Powernya nggak gede. Kenapa dia di Parabolik. tengah? Kenapa Dulu. dia nunggu? Kenapa dia nunggu? Seakan-akan tuh corner. Iya. Silakan Nah, selesaikan dulu, silakan. Kenapa dia menunggu? Kenapa dia tidak berani jemput bola yang emang kalau secara logika 80% nih teman-teman yang mungkin nggak pernah main bola ya. Jadi lemparan ke dalam itu bolanya nggak mungkin flashing atau misang gitu teman-teman, tapi lebih ke arah bolanya nukik. Dan itu 90% kiper harus mau nggak mau metik bola di atas. Kalaupun nggak dapet, lu nggak boleh jatuh. Dan Sanchez itu nggak ngelakuin dua hal itu gitu loh. Dia jatuh dan dia nunggu. dan dia nunggu. Nggak bisa kok lemparan ke dalam tuh kayak gitu. Itu aduh itu red alert banget. Gimana nanti Liga Champions lawan Pavos gitu-gitu pasti lemparan ke dalam jadi senjata utama Ini tuh. terlepas Ayer emang loncatnya tinggi banget ya. Ya. Di luar itulah, tapi Sanchez nggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya bola muntah ke Fabio Carvalho, dia malah mau nepis tendangan yang udah hampir 98% masuk. Menurut gua nggak logis aja sih. Itu dari gua sih. Menurut gua Chelsea di jendela transfer musim dingin. Dingin. Dingin
harus beli kiper sama back tengah sih, wajib banget. Kayaknya Chalobah sama Tosin tuh juga nggak bisa 100% main full musim deh. Harus rotasi tetap mereka berdua tuh. Itu sih dari gua. Lu, Wan? Buat tengah ke depan Chelsea is very good menurut gua kemarin. So good ya. Wan lo gimana? Java. Udah 1 dekade nih, lebih bahkan. Kita nggak pernah menang di GTEC Stadium. Dan skor Iya. 2-2 itu semalam, itu adalah skor 2-2 yang ketiga. Yang ketiga. Artinya udah. emang kan Seberat itu Bijitek. itu satu. Jadi lu percaya tahayul yang gitu-gitu? Enggak, jadi tadi lu ngomong kan gua gak ganggu. Ganggu? Nggak ada tuh. Kan nggak di awal ganggunya. Oh, iya bener. Jadi ganggu nih. Apa? Teman-teman. Diusir. Hah? Di kick. Dari grup. Udah. Oh iya udahlah. Jadi gini, Chelsea itu sebenarnya dikasih keringanan lah dari pekan pertama Premier League itu. Pekan pertama kita kedatangan tamu dari selatan, ya kan. Pekan kedua kita melipir sedikit ke timur. Ya. Ya, pekan ketiga kedatangan tamu nih beda blok doang, Fulham. Nah, sebenarnya Brentford itu cuma beda rayon doang. Dia West London juga. Artinya apa di sini poinnya adalah Chelsea sebenarnya bukan isu lah perihal kebugaran sebenarnya ya harusnya ya. Karena kita punya jatah home dan away yang terhitung dekat dan nggak makan waktu banyak perjalanannya. Naik sepeda bisa ya? Bisa. Nah, gue mengerti kenapa Estevao nggak ada. Even Iya, itu kenapa even tuh, di Wan? bench pun nggak ada, ya kan. Dan Joao Pedro juga diganti di menit ke berapa? 78. Dia diganti sama ini kan, sama Garnacho kan. Ya. Maksudnya nggak main full, nggak kayak biasanya. Karena asli cuy, lu main bola di ketinggian 4.000 kaki di Bolivia, Ngap. wah gila, ngap. Oh itu ya, itu faktornya. ya. Oh ternyata Nah, faktornya itu. Kalau kita Kak? main futsal di puncak yang ngap. Iya, ini 4.000, Semeru kalah tingginya. Berarti Asli. Estevao ditinggal di Bolivia maksud lu? Gimana sih? Keren sih gua akuin lu. Kesana mikirnya pola pikirnya mantap. Katanya Bolivia menyeramkan. Lu- Estevao ditinggal. Nggak, Tinggalan pesawat apa? Lu tau gak statusnya apa lagi Kenapa? sekarang? Kenapa Estevao nggak main? Kenapa? Il. Sumpah pemain Chelsea belakangan ini gue liat imunnya jelek-jelek. Palmer lah, Estevao lah, dikit-dikit demam. Tapi kenapa kayak Sedo main padahal dia habis dari kalau apa Ekuador karena dia kartu merah. Jadi mainnya nggak full. Nggak capek. Nggak capek. Tapi kan gak ketinggalan pesawat kayak Estevao. Estevao juga nggak tinggalin pesawat. Oh. Estevao lagi demam, namanya adek-adek. Minum Nah, tempra. itu dari segi ini ya, rotasi, kan bahas rotasi kan. rotasi. Ya. Nah, Tapi lawan Munchen benar. bener nggak? Itu iya. Lawan Munchen kita mesti harus double power energi lah gitu Oh kan. iyalah, di kandang Munchen lagi. Di kandang yang sangat memorable buat Chelsea. tapi nggak ada yang ngerasain juara di situ semuanya. Ya kan? Even Udah nggak ada, James udah pun nggak ada juga semua. ngerasain kan di Porto waktu juara. Tapi kan ada asisten pelatihnya. Ada mungkin. Ada. Nah, kalau gue ngebahas dari overall Chelsea main, sebenarnya nggak bagus dan dalam artian juga nggak ugly. Ugly Ugly-nya draw. tuh, ugly-nya bukan ugly gimana ya? Kita Bukan mau seri ngulang- rasa kalah, Iya, Tapi emang tapi emang layak seri. layak seri karena gue. Karena Karena tengah ke depan jelek menurut lu ya? ngomong golnya Kevin Skade itu ya, itu golnya Fulham kayak gitu, menyisakan Tosin sendiri yang hampir di tengah. Kalau lu nonton MU sama City semalam, wah gila tuh MU aneh sih. Lawan City lu make high line defensive. Itu jebakan offset. Gila. Ah, Itu jebakan offset. Mas, kalau jebakan offset di garis mas, itu Maguire di depan Iya, bundaran. itu jebakan offset yang lagi Bundaran pengen Pamulang. dicoba, tapi jebakan offset yang dimulainya dari daerah pertahanan lawan. nah itu. Lu Maksudnya kan mau pasti ngejebak yang garis. bener, malu kejebak. Ini hampir sama. Tosin tuh kalau lo tahu sebelum Hendo ngumpan, dia agak maju ke depan garis. Nggak Nah. offset dong jadinya. Enggak offside, enggak maksudnya di situ si Kevin Sardenya belum overlapping belum ke arah Iya. itu, ke arah kiri belum. Betul. Tapi ketika ini guys, sadar nggak sadar, Chelsea semalam kalah sama ex pemain Liverpool. Kayak Leher, Ya. save-nya boleh. Tapi kebobolan 2 sih juga sama aja. Yang sampah. Palmer hampir bikin satu tuh. Tenang ya Leher mainnya. Terus Henderson umpannya aji gua akuin. Ya kan? Sama Fabio Quartararo. Quartararo. Nah, ntar lo. Itu ketika maksud gue gini. Kenapa menyisakan satu pemain yang sprintnya atau body atau apa nyebutnya? Pace-nya. Enggak cara dia one on one bola itu nggak kuat gitu loh. Mas, Kalau pasti nggak zaman ya terbukti kan lawan Kalau one on- Fulham
Kalau one on one lebih ke Colwill jauh mana-mana. Iya sih. Colwill atau kayak Sedo menurut gua. Caicedo. Yang lebih Nah, kita ngomongin center back. breaker. Kita ngomongin Maksud center gua back. buat nyisain satu. Ya, nyisain satu mendingan Caicedo. Maksud gua kenapa harus menyisakan pemain yang bisa dibilang agak flamboyan di belakang? Siapa? Itu Tosin. Terbukti loh, dan Fulham si Joshua King bisa mengelabui dia, ya kan? Sekarang Kevin Skade kayak gitu. Satu. Nah, sebenarnya di sini Nah, nyebrang dia. siapa? Maresca tuh punya terstruktur dia. Dia udah punya plan sekarang. Apa plannya, Wan? Babak pertama kita kalah 1-0, babak kedua 3 pemain diganti. Ya kan? Fofana diganti Reece James, Cucurella masuk gantiin Hato, sama satu lagi si Bonanote diganti sama Derrick George. Iya. Di sini kelihatan bahwa Chelsea sebenarnya pengen menang, cuy. Pengen menang gitu di semua laga maksud gua. Maresca tahu caranya buat menang gitu, Dik. Cuma ketika di lapangannya itu memang perkara lain mungkin ya gitu ya. Karena gue juga ngelihat sebenarnya si Brentford ini nggak terlalu low block, dia agak mid block. Dia mid block. Ya, Dia mid block tapi turun cepet. Nah, itu dia. Kekuatan Brentford adalah Transisinya keren. transisi, men. Artinya ketika ada low block, Chelsea udah tahu caranya. Kemudian tendangan-tendangan jarak jauh. Terbukti Chelsea bikin 16 shot dan 6 ke gawang. Halo, ganteng. Lagi syuting. Lo kok nggak marah? Lagi kalau ini yang syuting. moto? Ganteng. Emang gue jelek? Teman-teman emang gue jelek? Ini namanya KL, guys. Itu tadi anaknya Mas Adit ya, teman-teman. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Oh, enggak apa-apa. Kalau bukan tuan rumah dan bukan anak Mas Adit tahu dong. Tapi kan Nasibnya ini- gimana? Tapi kan rumahnya udah gue beli. Tadi kan mana sih? Itu. Bos kita itu. Itu Bos bos itu. kecil itu. Apa? Sampai mana? Iya. Lupa, berarti bohong. Statementnya bohong. Gua enggak lupa ngomongan gue di awal. Enggak itu. Lu kerjaan lu gue juga kesel. Oh. Nah. Cabut dulu. Cabut ya? Kick dulu tapi ya teman-teman ya. Nah, ini terlihat dari Chelsea bikin 16 shot dari di mana nama ke gawang. Ini cara nge-breakdown pertahanan yang low block kayak gitu. Nah, kalau kita ngeliat gol Chelsea yang kedua dari Moise Caicedo, itu mengingatkan golnya Caicedo lawan MU. Itu memang ketika kita buntu, ya. Caicedo maju. Second line, ya. Second line tuh jadi Jawaban. kunci jawaban, ya kan. Gue kemarin nonton 3 match di mana yang 3-3-nya itu ada gol dari tendangan jarak jauh dari second line semua. Arsenal sama ini Nottingham Forest, Zubimendi gue akuin keren. Kedua Persijangan Bali itu si Thiago kan juga tendangannya. Walaupun Nah, kipernya ini- juga gitu ya. Ya, Kipernya Bali kan juga kalau ada tablo tuh. Yang ketiga Chelsea lawan Brentford, Caicedo. Nah. Artinya emang pekan kemarin disuguhkan dengan tendangan jarak jauh gol-golnya gitu. Nah, Disuguhkan second line yang jadi jawaban kebuntuan gitu ya. Iya benar. Jadi ketika kita ketemu tim yang low block nanti, nah gue wanti-wanti banget Chelsea Burnley asli. Nah, Burnley Kemarin, semalam ini gue juga ngebahas dikit sorry ya. Liverpool ya? Burnley itu, wah kalau bukan karena Hannibal handsball, keren sih gue akuin. Itu 10 pemain loh. Dari menit 84 harusnya udah kebobolan sih. Kalau Maresca iseng gitu ya, lagi jeda internasional gitu. Lawan Burnley dia Harus mesti nonton mesti mikir gimana cara nge-breakdownnya. Nah ini menurut gue Liverpool tuh juga kenapa dia bisa menang 4 wins in a row itu sebenarnya dia juga mengalami masalah yang sama. Lini depan itu juga nggak oke. Mereka bikin kill the game tuh menit paling cepat 83 lawan Newcastle menit 90 plus 10 lawan Arsenal Bournemouth dong menit 88 Bournemouth juga menit 88 itu Cesa Oh iya, Deng. ya kan. Cesa Terus abis itu kemarin baru juga salah terakhir salah ya. 90 plus 5. Artinya gini, gue ngerinya ya, semakin banyak tim-tim mediocre yang bermain low block, IPL jadi nggak seru. Ini Jadi pembahasan nggak seru. baru nih. ya karena jatuhnya pragmatis banget. Pragmatis, benar. Tapi Karena jujur pas unggul 1-0 kacau Brentford. Di belakang semua. Iya. Benar. Tapi itu juga jadi salah satu kenapa gini, Wan. Gua paham kenapa lu memikirkan kenapa jadi pada low block segala macam. Karena gua ngelihatnya juga gini. Semua ini gara-gara Pep Guardiola balik lagi. Jadi ada dua kubu kebagi nih, Wan. Mau jadi Pep wannabe yang ngikutin cara mainnya kayak Vincent Kompany, kayak pelatih Crystal Palace siapa? Glasner. Glasner.
ada juga Glazer yang MU. memikirkan untuk jadi antitesisnya permainan dari Pep Guardiola. Yang make formula dari Jose Mourinho. itu dia. Gokil emang Opa Jadi Jose. jadi memang kenapa banyak yang low block karena memikirnya oke, Enzo Maresca ini Pep wannabe. Benar. Iya nggak? Di atas kertas ya dong. Iya, asisten pelatih. Iya, Pep emang. wannabe. Arteta juga. Arteta juga. Jadi memikirnya gimana caranya gue ngalahin Pep wannabe ini. Gue jadi Jose Mourinho. Asli. Iya nggak sih? Gua Itu salah satu ini ilmu gue banyak banget soal strategi. Yang ini bukan parkir bis, lebih ke parkir Airbus ya. Bener, itu Ini gila. jadi POV kita kenapa banyak tim yang kalau melawan Chelsea itu mereka pakai low block guys ya. Iya, Gitu itu. dari Crystal Palace, Karena dari Fulham, dari Brentford. Kalau West Ham kan emang aneh. West Ham jujur aneh. Tahun ini aneh. Graham makin Potter sumpah sih. aneh. Lucu. Jago banget dia Graham Potter ya, bisa banget ngancurin klub kayak apaan juga. Dia benci tim parah. London, benci tim London. Bayangin. Apa? Gak ada yang jelek pemain West Ham tuh. Asli di atas kertas ya. Di timnasnya kepake semua. Iya. Iya. Hermansen aja gue baru tahu. Di tim inti ya, di timnas ya. Iya. Iya. Gak ada yang jelek Nggak ada yang pemainnya. jelek, ya. Makanya gue kaget. Tapi di tangan Graham Potter semua bisa jelek. Ya, karena dia Graham bukan Harry ya. Nah, jadi gitu guys ya kenapa? Nah, Kenapa banyak tim yang main low block ketika melawan tim yang notabene-nya bermain atraktif. atau Ya, kayak. Tapi balik lagi ke Brentford lawan Chelsea. Ya. Nah, kayak tadi yang lu bilang kan Chelsea pengen menang. Lu bilang Chelsea pengen menang dengan masukin ke Tarik George ya, segala macam. Tapi malah yang jadi komentar banyak jadi komentar. Ngapain sih Tarik George? Hancur mainnya kok. Ya. Gittens kelamaan dimaininnya, jelek. Gua akuin. Gittens Madueke banget. Madueke banget udah. Madueke banget. Fix dah. Mondognya pasti kiri. Udah fix. Tadinya kan gue masih bela tuh yang lu bilang pas lawan Crystal Palace kan. Nah, Gua sekarang baru masih- 1 match. Iya, karena baru 1 match. Sekarang udah 4 match. Dia mau jadi pemain pengganti, mau jadi starter, fix. Dia Madueke. Dia Madueke. Dan Tapi- teman-teman gak usah berharap banyak dari dia. Menurut lu gimana? Bonanote gimana? Bonanote kok keren. Bonanote Bisa jadi pelapis Palmer itu kan. Asli sih. jujur, Asli, Bonanote dan beda gaya ya. Punya harapan ya. Bonanote menurut gua punya harapan, Iya. tapi bukan sebagai starting. Iya, masih karena masih muda juga. Gini. Ya. Dengan kita realistis aja, Inggris fisikal Iya sih. parah, Dia cebol banget ya. ya parah, fisikal parah. Ngatain orang fisik gitu ya boleh sih. Kan fisikal ya. Iya, maksudnya fisikal banget, yang bener-bener mainnya body charge segala macam dan lain-lain ya kan. Nah, dengan kondisi fisiknya Bonanote, ya main di awal, ketika seekor socek kasarnya gitu, ya masih seger, ketabrak apa nggak kejang, dan beneran Van der Ven. Tottenham. kejang. Kejang sih. Kecuali dia explore gaya mainnya dia jauh. Kan kalau sekarang kemarin kita lihat, dia tipikal pemain yang emang ngegoreng lah kasar gitu. Iya, Cukup iya. banyak ngegoreng. Kecuali dia pada akhirnya tumbuh jadi makhluk seperti Enzo. Lebih baik. Sorry, jadi bukan Enzo. panggilanmu. Rodriguez juga. Siapa ya? Dia tuh Enzo. Bernardo Silva dia. Benar. Atributnya kayak Iya. Silva, cara mainnya. Zola. Nah, tapi kan kita belum bisa ngelihat dia dengan apa bikin passing-passing ajaib. Iya. Nah, Tapi emang bukan tipikal passing gak sih, Wan? maksud gue dengan dia yang fisiknya segitu, dengan fisiknya dia segitu, terus dia nekat dijadiin starting, ya kan? Dengan gaya mainnya dia yang coba pakai dia punya pace, dia punya agility, ya bakal susah. Iya. Jujur Gua tahu bakal yang susah. arahnya, iya. Tapi kalau kita bilang, kalau lu bilang dia bisa jadi pelapisnya Palmer, mungkin ya udah dibantai dulu tuh pemain tengah apa second line third line second line musuh, ya kan? Dia masuk ketika kondisi udah panas kasarnya gitu, udah Setuju gua. capek. Atau Make bisa sense. rotasi ketika nanti League Cup atau FA Cup. bisa. Tapi lebih kesian gak sih kalau harus ketemu tim championship? Oh nggak apa-apa. Yang 2 kali lebih fisikal daripada Premier League. Naikin ininya dia. Mental. Apa moodnya juga. Ya, atribut fisikal ya buset. Karena maksud gue kayak anjir kecil banget. Tapi Kemakan Kemakan pemain sih, tengah di Inggris kemakan dia. Kalau gue mikirnya kenapa nggak Enciso aja ya yang tarik ya, Bonanote yang Tapi Salzburg. Enciso lebih- gitu. Enciso tuh lebih Lebih nggak cocok, Wan. versatile. Menurut gue lebih nggak cocok Enciso. Enciso tuh tipe-tipe yang terlalu dalam tanda kutip terlalu flamboyan. Tapi Branote gua salut sih dia bisa bermain sebagus itu di kala berita kedatangan dia ke Chelsea ketutup Garnacho ya. Oh iya, bahas dikit Garnacho. Garnacho sih menurut gue
ini gue kaget ya. Dia First game. Oke. nemuin happiness-nya lagi Oke. buat main bola. Oke. Iya benar. Dan gue ngelihat dia selebrasi happy Iya. banget. Iya. Itu Pas dia Kaisedo yang lain belum Kaisedo Iya. bahkan baru keluar nge-shoot dia udah iya, selebrasi. dia selebrasi. Gue kayak apa dia sesenang itu pindah. Ya nggak, dalam Info arti- aja nih, info aja ya. Pemain MU yang Oh, iya. cabut bagus semua. Højlund bikin 2 gol. Masalahnya mereka itu cabut ke Italia semua tuh. Onana bikin bikin save, 6. bikin 8 save. 8 ya. Dan Dan artinya juga pertama kali dari 2000 dia masuk dari awal MU. Di Footmob. Bukan yang malah 12 save. Tapi yang hard save-nya kasarnya 8. Oh, ada ya. gitu ya. Gua Iya, tahu ada 8 kayak sih, gua gua lupa. tahu Pokoknya 8. ini rating tertinggi Onana dari Ya, intinya sejak rating- pindah walaupun tahun. kejebolan 1 dan kalah juga ya Iya. pada akhirnya ya. Iya. Tapi Dan Garnacho ini apa kontribusi golnya Mosedo dari Garnacho men. Iya. hampir asis. Hampir Iya. asis, hampir asis. Ya berarti kalau Garnacho asis yang golin bukan Caicedo dong di Tapi Nah, maksud gua yang bisa walaupun ya itu kan cuma hampir asis. Iya. Lu nggak sadar gimana caranya dia bisa ngebuka ruang sampai dia bisa di posisi itu. itu dia gue suka banget. Itu. Udah lah Gittens gak usah. Moment of the ball-nya emang sih. Moment of the ball keren. Dan nggak tahu sih. Dia kan pertama kali datang ke Chelsea ngomong gitu ya, Wan. Apa? Gue pas pertama kali latihan di Cobham Hmm. beda banget sama di Carrington. Carrington tuh ibarat kata kayak di desa, Kandang desa, Iya. kandang kuda. kandang kuda. Kalau di Cobham Gym tuh- FTL. kayak di Selvit. Kayak ini antara lu nge-gym di inilah di FTL sama dibandingin sama ini gym Majapahit. Astagfirullah, yang dari semen. Barbelnya dari semen, Mas. Gym-gym yang di taman-taman itu. Air Petra Yang katanya ini dibuat tuyul. Dipakai jadi tuyul. masa otot tuh naik berbarengan dengan tetanus. Osborne Ozzy. Osborne mahal bagus. Iya. Mahal bagus, tapi dia kan ada beberapa alat yang nggak apa bukan future banget gitu Iya. kalau stylenya. Kalau FTL kan ya ini banget kan, yang future style Tiba-tiba banget. gym nih. Tiba-tiba emang nge-gym? Lu enggak nge-gym ya? Lu nggak gym ya? Enggak, gue olahraga aja lari. Gue soalnya mau jadi ini strongman. Tapi Wan, nih sebelum masuk ke topik kedua ya. Udah masuk ini. Udah masuk main. ya? Oh, udah masuk. Gua Nah. mau berantakin bridging ya. Nah tapi Gua mau bahas tadi kan kita ya ada senang, ada marah, ada senang, ada marah. Nah ini gue masuk ke bagian yang marah-marah nih. Hmm. Yang tadi kita bahas. Pertama gue buka dengan satu pertanyaan, lu jawab gantian. Ya, kalau nggak bareng deh. Ya, golnya Carvalho offside atau enggak? Jawab. Offside. Enggak. Kenapa offside? Nih nanti tampilannya ini guys nih. Tapi karena dalam bahasa Inggris gue pakai bahasa Indonesia nih ya. Ini Jadi tampilannya ini ya, teng. ya teng daya. Menurut Law of the Game nomor 11 bab tentang offside. Ya, Law of the Game FIFA lo guys, bukan Law of the Game yang FIFA. catur nih ya. Bukan. Jadi di sini memfokuskan poinnya kepada pemain dalam posisi offside dianggap melakukan pelanggaran jika saat rekan setim memainkan atau menyentuh bola, ia ikut terlibat dalam permainan aktif. Di sini ada 4, tapi yang di bold adalah pemain jelas berusaha, nih gua quote unquote ya, berusaha memainkan bola yang dekat sehingga mempengaruhi lawan. Itu Dango Outararo itu. Iya. Yang Otara nggak pakai O ya. Dango Otara itu. Ouattara. Kalau lu lihat kaki dia melebar cuy. Artinya apa? Ketika kakinya melebar berarti dia mau into ketika Ajer nundul bola, Kalau si Ouattara diem aja itu nggak offside. Ya, ini gambarnya nih. Tuh. Dia tuh posisi ketika disundul sama Ajer tuh posisinya offside. Si Dango Ouattara itu Karena offside. Ouattara punya bergestur mau ini ya, mau Doing in charge. something. Mau in charge di situ. Iya, Nah, iya. Kalau misalkan mau dia terlibat. cuman matung Take aja, chance. dia matung aja gitu. Itu nggak offside. Gitu. Tapi emang di sini ada kesalahan dari Garnacho ya yang nggak aware sama lingkungannya. Kok dasar kaget. Makin ini ya. Harus arahnya kemana nih? Aturan kan Garnacho aware lah ya sama belakangnya itu dia Ya. lihat. Nah, cuman gue mau bela Sanchez sekali nih. Oke, ketika lemparan ke dalam itu udah jadi tren buat ngegolin. Ini emang jadi hal yang tricky buat kiper. Gue sebenarnya
nggak mempermasalahkan yang ke dalam buat gol, enggak. Yang gue mempermasalahkan adalah emang sekarang garis di gawang tuh yang kiper itu udah nggak sakral ya buat kiper ya? Enggak lah. Nah, Aneh buat enggak dik dulu tuh nggak boleh kiper di nggak boleh diganggu. ganggu di situ nggak boleh. Itu foul, udah pasti foul. Pasti foul. Lo ada gangguan di kotak Kecil, berapa? kecil. Kotak kecil di 6 meter. Di kotak 6 meter itu Nggak boleh disentuh kan sama itu sekali kan. kiper nggak, itu kiper harus steril. Sekarang Arsenal Dia nggak tahu nih. Lo kiper bukan sih? Tapi sekarang udah enggak, Bang. Ya harusnya lo tahu dong. Lo kiper. Gue tahu, cuman sekarang udah enggak. Nggak ada tipikal kiper tabrak lari soalnya. nggak, maksud gue nggak adil aja gitu buat kiper. Itu dihalanginnya bukan nggak dihalangin, udah bener dikunci, nggak bisa Diganggu. ngapa-ngapain, diganggu. Terlihat waktu golnya waktu MU lawan Arsenal, Bayindir tuh sama si Holden. Foden, Kan Arsenal. yang gol Oh, iya. Calafiori itu, Oh iya. itu bener-bener di ruang geraknya sampai nggak bisa megang bola itu yang benar diganggu. Kalau Bayindir gangguannya terlihat jelas, Wan. Kalau Sanchez nih balik lagi ke Dokso ya. Beda, Dokso beda. Iya, maksudnya balik lagi ke ya pemahaman yang secara wasit kan punya intuisi ya. Ya misalnya kayak mau kartu kuning atau kartu merah gitu. Ngeliat pelanggaran itu fatal atau enggak. Menurut gua kalau Bayindir jelas itu pelanggaran, Wan. Ngeganggunya benar ngeganggu. Masih sakral dong berarti. Iya, Bayindir. Masih. Tapi kalau Sanchez enggak dong. Kalau Sanchez nggak diganggu. Double standard. Sanchez tuh nggak diganggu. Double standard. Nggak diganggu secara ditahan, Wan. Oh gila men, Aotaro depan komuk doi. Depan tapi nggak ngapa-ngapain. Wih, kakinya ngelebar. Tapi nggak. Ya Allah. Kakinya Tapi ngelebar itu. Bayindir kan bener-bener di hold. Iya, Ngerti nggak? Di iya. hold. Lu bedain antara nge-hold sama gitu doang maksudnya. Gimana ya gua bilangnya ya? Geng Cuma ges- berdiri, gestur doang. Lu tahu golnya Belanda yang dianulir? Yang Xavi Simon dianggap nganggu pandangannya. Yang kemarin nih, Iya, yang Euro. gua nggak nonton gua. Ada. Yang nganggu Euro? pandangannya Maignan. Kan Maignan itu, terus Xavi Simon kayak dianggap ganggu padahal syuting dari second line. Nah, kalau Prancis tanya Bang Adit. Golnya Eze deh, gol Eze. Golnya Eze apa? Kalau golnya aja si Guehi yang terlalu itu. Ya kan itu kan ganggu juga kan katanya. Itu pagernya diganggu. Iya pagarnya diganggu Iya. terus jadi apa efek yang Iya. geser itu ganggu pandangan kiper juga kan. Iya. Nah, makanya menurut gua kalau si Otawara ini, Dango. Dango ini, Watara. ini menurut gua gangguannya nggak segitu signifikan. Tapi lu setuju dia diganggu? Sanchez. Diganggu nggak? Ganggu nggak? Enggak, menurut gua Diganggu nggak? menurut gua Dango itu nggak ada niatan kayak gua ganggu kiper. Kayaknya emang dia juga ngebelakangin gawang. Beda, kok. tapi dia berusaha into ke game. Iya, into ke game ya. Nah, Berarti offside. Gua dijebak deh. Gua dibego-begoin nih di sini. ini love the game loh. Gua Love the game bukan gue yang bikin. based on data. Tapi gini Dewan, kita diundangin VAR tuh udah 2 kali. Sekarang kalau dirugin sekali kenapa lu keluar-keluar? Oh nggak bisa gua. Kalau membiarkan dilindungi VAR terus kita jadi Nggak bisa gua. nggak mau kasih Kita nggak says. Madagaskar kan? Madagaskar kan? Madagaskar. Nggak ada, gue masih jalan nih acara. Dan sampai lo kabur juga. Kan ada lu yang nyeting tuh. Bener. Iya. Cuma kan kadang besok kalau dipancing gitu gue ikutan kebakar. Kabur juga. berdua. Gua juga. Gua malu syuting pakai HP sih Wan. Bener. Gua malu. Kan nggak lucu tuh masa yang siapa kemarin tuh yang komen tuh Yebob yang bilang gua setara sama Uji Tukulong. Bener-bener jadi bisnis itu kalau Munir ya. Beliau mah panutan. 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 Respect. Tadi lu nuduh gua goblok. Di udara. Hah, kagak gitu anjing. Enggak goblok, enggak. Lebih kiper nggak tahu peraturan. enggak maksudnya kayak ya biasa aja pada akhirnya gitu. Lo kalau mau law of the Udah boleh gue makan nih. Boleh, ya boleh. Makan. Jadi kalau kita teriak kita berarti apa ya? Ya law of the game-nya nggak jalan. Iya. Ya, bisa. Offside-nya tapi ya bukan ganggunya gue ya. Digaris bawain lagi ya. Offside-nya. Oh, saya pada akhirnya. Offside-nya. Offset kan tapi? Offside. Wih, ganti nih. Oke, Pas gini. Pengen lawan nih. Pas gua Mas kamera ke sini, Mas. Saya Dika Dika Fadila mengakui golnya Brentford terakhir. bahwa golnya Brentford terakhir adalah kesalahan Robert Sanchez. Lah kayak gitu. Golnya Fabio Carvalho offside. Offside. Tapi Karena- emang Sancheznya juga bodoh. Karena Karena Dango
kakinya melebar. Itu dia. Aturan kalau misalnya kayak gitu keganggu, ya kan? Loncatnya neken dangu. Iya harusnya Sanchez bisa diving tahu kayak gituan. Kalau memang kata lu itu sakral, dia diving aja. Fighting spiritnya Sanchez terlalu kuat. Pride-nya. Nih nggak dipakai. Iya, lu- Apa rambut? Kan bot. Ini nggak dipakai. Ininya. Nih, ininya nih penonton nih. Nih, ininya nih. Nih, ini nggak dipakai. Apa? Kacamata. Jambang. Oh, dia nggak dipakai nih, nonton. Nggak nih, nggak dipakai. Kulit. Nggak ada tadi emang habis ada ampela. Oh benar. Harus beli 2 lagi. Nggak boleh beli 1. Ya udahlah, kalau memang udah Iya. itu peraturannya peraturan. Pokoknya setiap ada keputusan kontroversi dari Chelsea, kita akan bacakan law of the game, guys. Ya, pasti tuh. Tapi Anjay. teman-teman juga tulis di komen. Iya bener, lu Tulis di gimana? komen. Menurut kalian gimana? Atau di Saweria juga boleh nanya, lu tuh setuju nggak sih Sanchez tuh jadi kiper sampai akhir musim? Apa sebentar lagi bakal diganti? Kok gitu? Nggak, Masalah offset dulu. nggak, langsung ganti kiper. Nggak bisa Wan. Wah. Wan kita mau juara champion Wan. Wah, di penggiringan nih. Ini dong Jatinegara tuh cakung penggilingan. Penjaringan. Penggilingan. Oh. Enggak maksud gua Layer. enggak yang ini dulu Offset dah. Ini dulu, lu offset kalian dulu. komen dulu lah. Ini menurut lu offset Offset apa apa enggak? enggak? Iya. Based on law of the game Game. nomor 11. Tapi kalau Asik. menurut lu nggak offset bang ya udah nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Apa juga cuma paling kita musuhin gitu aja. Iya, kita bilang Besok kalau lu besok kalau misalnya lu komen kita delete komen ya. Kayak mau aja delete. Nggak kita delete. Komennya kita hapus. Gitu. Lanjut. Iya, Lanjut. iya. Berarti udah ya. Dah, Chelsea kelar, Brentford kelar. udah kita masuk ke Preview acara. acara nih. Yang bolanya gambarnya apa yuk? Kasih tau dulu bolanya. Motifnya? Meng. Oh, Meng. Meng Afrika. Singa. Warnanya? Hah? Ungu. Biru. Buta warna. Buta warna. Nggak bohong bercanda. Biru. Pernahkah kau merasa? Ungu Gimana kata tuh lu ya? ungu. Langsung aja langsung. Ya udah lanjut lah. Berarti kita akan bertandang ke home hour of our Champions League For the first time. setelah 2020 terakhir ini setelah berapa belas tahun berarti? 13 tahun. Setelah 13 tahun akhirnya kita kembali ke Munich. Kemuni pernah dong lawan Lampard pas zamannya Pernah Lampard. pernah. Pernah. Iya. Pas zamannya. Berarti setelah 5 pas zamannya tahun. Lampard. Iya. Berarti emang 5 tahun sekali kayak ke sana. Sekali kita hajatnya ke Jerman nih, ke Iya, Munich. ibaratnya jarah ya. Jarah. Kok jarah kan kalah yang lawan Lampard kalah. Mengenang masa-masa. Iya. Menang masa-masa Drogba ngangkat Champions League. Nah itulah kita ke Allianz Arena lagi. Agenda 5 tahunan. Ya. Renstra. Kayak rencana pemilu. 5 tahun. Kayak apa yuk? Enggak. Yuk, apa? Itu. Gimana menurut kalian? Gue realistis ya. Singkat aja. Gue realistis ya. Mencuri poin udah bagus. 1. Satu. Setuju lagi. Maksudnya tapi dalam tanda kutip dengan kapasitas kita ya. Harusnya menang tipis bisa. Cuman realistisnya ya mencuri poin. Oke. Siapa yang paling serem di Munchen menurut lo nanti? Olise lagi. Hmm. Ada mainnya, ada. Belum main tuh dia harus 40 game kalau mau dibeli. Ada main. Jackson nih. Olise. Olise. Halo. Kane gue. Ken ya lu ya? Ih, hobi dia tuh kalau misalkan menggambar, bermusik, makan apa. Abis itu ada golden gawang Chelsea. Hobinya Ken tuh. Harry Kane. Harry Kane. Dan kemungkinan Seri. Apa lu Seri udah bagus dengan kondisi Chelsea yang sekarang. Berat buat ngomong Chelsea menang. Gua ya pribadi. Gue tipis Berat. masih bisa. Ada harapan. Gua realistis aja. 30% tuh masih bisa menang tipis. Karena kan Chelsea ketemu 8 tim nih. Gue udah ngantong-ngantongin 3 poin dari mana, 1 poin dari mana, 0 dari mana gitu. Kalau misalnya menang nih, Ya. gimana caranya Chelsea harus bisa menang lawan Munchen? Low block. Gua Ada nggak cara Chelsea biar bisa menang? main kayak lawan PSG. Fix menang. Nyerang terus, hajar terus. Fix menang. Tapi PSG nggak kayak Munchen. Di atas kertas memang enggak. Cuman secara permainan Oh, mereka guys. mengandalkan dua sayapnya ya. Jadi kita harus bisa. Ngobrol berdua doang apa ngobrol sama penonton nih? Jadi nih penonton ya. Jadi lu mau ngomong sama penonton apa sama kita? Kita. Gue sombong. Jadi nih teman-teman ya, maksud gue kalau kita bisa mainin game kayak lawan PSG, ya 1-0 itu bukan hal yang mustahil.
Itu notes dari gua. Tapi kalau kita main kayak lawan Fulham, ya seri lah itu mah. Bisa. Itu teman-teman. Notes ya. Skornya berapa? Ya 2-0 kalau menang. Ya kalau seri paling 1-1 lah. Ya, jawaban gua tuh 1-1. Ya pasti segitu lawan, nggak mungkin banyak gol ini. Lu Wan, skor. 1-1. Dan kayaknya nggak mungkin menang. Berat gua ngomong menang. Berapa persen Wan kalau Wan? Kalau gua kan 30% Mas bisa menang. 5% gua. Kecil banget ya. Kecil banget. Tapi kalah mungkin Habis nggak? menang 6 kok. Sangat mungkin. Tapi kan lawannya siapa Wan yang menang 6-0 itu? Enggak, maksud gua gini, Freiburg anjir. dia tuh bermain dengan kepercayaan diri yang lebih dan di rumah dia gitu, Dik. Banyak indikator bikin menjagokan Munchen gitu dengan sangat mudah. Ya kita juga 2012 juga penonton Munchen semua isinya. Ya itu susah kan menangnya. Iya. Masalahnya nanti itu kalau 90 menit habis kelar, nggak ada perpanjangan waktu. Nah, jadi kemungkinan seri. Seri. Ya paham, cuman kan Kita kan menang Liga Champions kondisinya nahin imbang dulu. Nah, Boom. ya udah lihat aja. Veteran Nanti. bek kanan. Lihat aja nanti. lihat aja nanti. Teman-teman, gimana guys? Kalian gimana komen menurut lu pada berapa prediksi skor? Kayak biasa prediksi skornya berapa? Terus kalau misal kalian punya analisis sendiri, ini sengaja nggak kita analisis dalam ya. Gimana caranya Chelsea bisa menang lawan Munchen? Nah, gitu ya. Tulis di kolom komentar pokoknya. Bisa Dah gitu WA aja lah juga. ya, buat yang Munchen ya. Karena Budi kita juga besok udah harus tayang siang Ya. Game. atau sore. Gak main game nih. Masuk ke game nggak? Game. Ada Sebentar game aja. Game, gua nggak tahu game anjir. Game kita bikin aja beda. Itu gimana? Apa game beda? Iya, gimana? Kapan Enggak. naiknya? Iya, udahlah. Jadi satu aja main Buat short. bocor ya. Mana tadi ya? Iya, ini kita tutup aja dulu. Oke, yaudah berarti gamenya ntar bakal di short kita biar punya konten lain ya teman-teman. Ya, Karena kemarin banyak yang bilang positif untuk gamenya, terima kasih. terima kasih. Idenya Dika itu, Ya, idenya Dika kita nggak tahu apa-apa, Origin. tiba-tiba dia muncul OG. dengan OG. Ya, dia muncul dengan idenya, nyegerin. Thank you Dik. sama-sama. Nah, Dan never come back. Ya. jangan dong. Ah gitu dulu video kita dari hari video Oke, kita kali oke, ini oke. di 212 ya. Iya, 2-2. 212. 212 Wiro Sableng. Ya. Iya. Hari betul, ini? Iya. Iya. 212. Wiro Sableng. Wiro Sableng ya. Seafood enak Bukan yang apa lain tadi? ya, bukan yang lain ya. Ya. Oke. Sekian video dari kami. Buat teman-teman thank you banget yang udah nonton sampai akhir seperti biasa ya. Thank you juga yang udah like, comment, share, and subscribe. Thank you. Ya, udah gitu Ditunggu Sawerianya ditunggu seperti biasa super thanks dan Saverianya. karena kita mau upgrade audio nih teman-teman. Dan gue butuh biaya tambahan buat kabur lagi mungkin. Ya terus thank you banget yang udah setia nontonin ya. Ya, dengerin nontonin. Mungkin judul video kali ini bakal Chelsea susah menang lawan Munchen. Betul. Chelsea susah menang lawan Munchen. Oke. Kasih di tuh notes. ide tuh. Ya, ide dari karya. Bet tuh. Chelsea bakalan susah menang lawan Munchen. Ya. Ya. Oke, thank you banget teman-teman. Gua Karyo pamit lagi ke persembunyian. Gua Wanda pamit. Gua Dika pamit. Dan sampai bertemu di 213. Bye. Peace out.